openingnya Mbak yang jelasin apa narasumbernya ya. Oke, lagi aku pancing Mbak tentang temanya saling. Yo. Halo Saya Budi. Sudah. Salah satu. Oh iya. Siapa lagi di situ? Sama ini ya. Sama pimpinan. Kak Helmi live aja jangan lupa Kak. Teman-teman. Kan Kak Sadam sakit juga. Ayahnya yang sakit. Oh. Jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Salam merdeka, kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan ya, selama 30 hari kita sudah mulai dari tanggal 1 Agustus dan sampai 30 Agustus kami menyajikan konten-konten yang berguna demi kemerdekaan kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga kita menjadi manusia-manusia merdeka, selalu merdeka dan tetap merdeka. Jayalah Indonesia, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tribun Sumsel dan Studio Pos Sepuku TV. Ya, Kembali dan lagi juga pemirsa Lemanian. Iya, ketinggalan. Kembali lagi di Sumsel Virtual Fest 2020 dan kali ini dengan tema Festival 75 ya, seperti yang sudah disebutkan sama Mbak Weni tadi. Karena momen kemerdekaan ya, Karena 17 momen Agustus. kemerdekaan, bener banget. Karena bentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Yang ke-75 tahun. Betul. Ya, sudah 75 tahun Indonesia
kita merdeka ya. Tapi Mbak Ira, pagi ini kan seperti biasa hari Jumat, kita tuh bakal mengulas asal-usul sejarah. Biasanya kalau kemarin sudah Nasi gemuk ya kalau nggak nasi salah. gemuk, nah ini sekarang yang ditunggu-tunggu. Jadi kalau misalnya perempuan itu kan paling suka susah ya, paling benci menunggu. Tapi kalau ini harus ditunggu sampai 8 jam. Iya. Kira-kira apa Jadi itu? hari ini kita akan mengulik salah satu makanan ya, bolu ya, bolu atau kue basah ya, kudapan Palembang. Ini ada namanya 8 jam. Kue atau 8 orang jam. Palembang bilangnya 8 jam. 8 jam. Nah, Jadi kue 8 jam ini apakah memang pembuatannya selama 8 jam, benar-benar 8 atau jam. memang cuma namanya aja? Nah, jangan-jangan cuma namanya baik. Nah, hari ini kita akan tersambung ya, menghubungi Sudah tersambung. Sudah tersambung dua narasumber kita ya yang hadir bersama Zoom kita ya. Ya. Ada yang terhormat Dr. Haja Iza Sensukri. Ya, beliau ini selaku akademisi dan pemerhati budaya, dosen FKIP Universitas Sriwijaya. Selamat juga, pagi, Bu. Ya, Kita pimpinan sapa Pondok dulu. Pesantren Mukim Husna ya. Oh iya. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Akhirnya wajah beliau muncul lagi di layar virtual. Alhamdulillah. Sarapan 8 jam apa pagi nih, Bu? Pempek. Oh, pempek, tetap pempek ya. Tetap kalau tidak pempek bukan Palembang. Iya, jadi pagi nyuko, siang nyuko, nak tedok nyuko, bangun tedok nyuko. Aduh ya Allah. Yang Palembang penting jangan cuci mukonya pakai cuko Iya. Mbak Ira. Nah, yang kedua ini ada narasumber kita yang paling ganteng kayaknya di Zoom kita hari iya, ini. betul sekali karena beliau laki-laki sendiri ya. Ada Chef Budi Irawan. Chef Jadi Budi Irawan. Chef Budi ini salah satu anggota daripada ICA ya, Indonesian Association Chef. Kalau Chef Association. Nah, terbalik pula Mbak Ira. ICA ya. Dan juga hotel chef di Hotel Santika Radial Palembang. Mantap ya, nggak tuh. Jadi kalau misalnya yang pernah nginep di Hotel Radial, yang pernah nyicipin makanannya yang selalu enak, Ya. itu berarti jadi hasil karya di Chef balik Budi. masakan yang enak itu inilah sosoknya. ya. Chef Budi ya. Ya sudah, jangan berlama-lama lagi Mbak Ira, mari kita bahas. Kita bahas ya ada apa dengan 8 jam mungkin dari asal usul mungkin histori atau dari bahan ya. Ini kemana dulu kita? Kita ke Bu Iza dulu ya. Ya. Bu Iza, silakan jelaskan. Kira-kira kalau kue khas Palembang kue 8 jam itu asalnya dari mana tuh namanya 8 jam? Oke, Mbak, mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mbak Ira, semangat pagi Mbak Iris, Ya. dan semangat pagi Chef Budi. Salam kenal. Salam kenal Ibu. Alhamdulillah ya. Ya Bu. Walau kita jumpa di dunia maya, mudah-mudahan Silaturahmi yang baik. Amin. silaturahim kita Amin. bisa Amin. terjalin ya. Amin. Senang sekali bisa membahas 8 jam. Bakso Palembang 8 itu 8. Makanya kue yang khas Palembang itu salah satunya adalah disebut 8 jam. Karena memang masaknya selama 8 jam. Kue ini asal muasalnya dimakan oleh kaum bangsawan, kaum wong gerot lah ya istilahnya tuh ya, menengah ke atas, Kayo Bu Sok gelamo Bu wong kayo ya, dan ndak kate di sembarang rumah kalau zaman dulu. Karena apa? Karena bahan-bahan yang kelas bintang 5. Misalnya teloknya nak telok bebek nih dia sebabnya kalau tidak pakai telok bebek tuh kejel. Tanyalah dengan Mas Budi kalau tidak percaya. Betul. sampai tersengih-sengih Chef Budi. Dia hilang keanggonannya dia kalau diganti dengan ayam negeri kan. Terus dia tidak pakai gendum, apalagi sagu, kejel dia kan. Nah, jadi memang bahan-bahan pilihan pakai telur, pakai susu, pakai mentega, pakai gula. Dan memang dimasak selama 8 jam. Dimasaknya juga harus dikukus. Jadi bukan direbus, bukan ditunu, bukan dipanggang, tapi spesial 8 jam tuh dikukus. Dia tidak disebut bolu, karena kalau bolu itu untuk menengah ke bawah. Mohon maaf. Kik, kalau bahasa Palembang kan, 8 jam bukan bolu.
dia disebut kue basah, kue ya, kue 8 jam. Sama Jadi- pecah kue lapis. Kalau kue lapis itu yang merah putih, tapi kalau bolu lapis itu lapis legit yang kata orang sekarang. Jadi kalau disebut apa namanya kue lapis, dia tertukar justru dengan bolu lapis. Jadi balik ke 8 jam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang cantik-cantik ya, wong Palembang punya falsafah keseimbangan. Jadi waktu itu dibagi-bagi. Kita bisa share screen enggak? Bisa dikit biar dapat ilmu Bisa, boleh, boleh. Nah, ini biar dapat ilmu dikit. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa wong Palembang itu khususnya karena ini di Palembang kan, yang lain-lain pasti juga punya apa namanya adat, kebiasaan dan budaya. Bentar. Nah, di Palembang itu ada unsur keseimbangan yang dimbek dari Quran. Makanya kita itu dari zaman raja-raja Palembang, raja-raja zaman dulu, itu memang menyeimbangkan antara ibadat dengan adat. Ibadat yang terus-menerus dilakukan, dia menjadi adat. Ini sesuai dengan firman Allah itu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi sekali-sekali kita ngomong ke makanan, kita ngomong ke kue dikaitkan dengan agama. Biar tidak asal makan kalau asal makan baik terbuang hilang dia. Kalau ini kita kaitkan bahwa kita itu harus hidup seimbang antara dunia dan akhirat. Kemudian kata Rasulullah, ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerja untuk dunia seakan-akan hidup selamanya, jadi optimis. Beramal untuk akhirat seakan-akan akan mati besok. Jadi kita zuhud ya, tidak cinta sama dunia, tidak ngejer urusan dunia karena ingat kampung halaman akhirat. Nah, ini dilambangkan oleh kue 8 jam salah satunya. Keseimbangan. Kemudian yang kedua, ibadat dengan adat itu memang harmoni di Palembang ini. Jadi bukan ibadat baik, adat baik, tidak. Seperti misalnya ratib saman. Nah, ratib saman itu bukan cuma ibadat tapi juga turun-temurun sampai sekarang masih dilakukan. Misalnya untuk acara 7 bulanan, orang pakai ratib saman. Nah, ketika makan kita ingat dengan Allah yang menurunkan nikmat, yang menurunkan banyak makanan, yang menurunkan banyak minuman. Bahkan kalau kita ditanya jumlah makanan, jumlah kue, jumlah minuman yang ada di dunia ini tak terhitung-hitung. Di Palembang kalau ngomong ke kue kan banyak. 8 jam, maksuba, bolu lapis, kue lapis, engkak ketan. Wah, tak terhitung-hitung jumlahnya. Ini menunjukkan betapa kayanya Allah dengan berbagai makanan. Bahkan di dalam Quran tersendiri surat tentang makanan, tersendiri pembahasan tentang makanan, yaitu Al-Maidah. Nah, jadi memang Allah mementingkan urusan makan ini. Jadi kalau ngomong, tak usahlah ngomong ke makanan, ibadat salah, mana nak ibadat kalau tidak makan, benar? Lesu, kan? Nah, jadi makanya ada Al-Maidah khusus membicarakan masalah makanan, terutama di ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum wala ta'tadu innallaha yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu haramkan apa yang baik-baik yang dari Allah dan halal yang halal bagimu. Jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ngapo wong-wong laju jadi sakit, laju jadi takut makan 8 jam, makan maksuba, makan bolu lapis karena dia manis. Kenapa ada yang tidak takut? Karena dia makannya dikit. Jadi Allah tidak senang melampaui batas. Jangan sampai kaget kita merasa tak boleh makan maksuba, tak boleh makan 8 jam, tak boleh makan yang manis-manis. Kalau sedikit kan tak apa-apa. Gek laju Chef Budi tak galak lagi muat kue 8 jam. Tak boleh, haram makannya. Yang jadi haram kalau dia berlebihan. Makan 8 jam secitakan Chef Budi Seloyang kan. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, termasuklah ini di Al-A'raf sudah dikatakan, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah.
jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, kemudian ini Mbak, 8 jam itu filosofinya adalah pembagian waktu yang ideal. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk istirahat, rehat. Jadi kalau begawe lebih dari 8 jam, pastilah metabolisme badannya itu tidak nyaman. Demam, dicatat itu. angin. Catat, Mbak Eis ya. Nggak boleh lebih dari 8 jam. Ibadah juga kan, kalau ibadah kurang, sholatnya lebih cepat dari senam ibu-ibu misalnya kan. Baguslah senam ibu-ibu daripada sholat. Itu artinya sholatnya, ibadahnya tidak benar, makanya galak hatinya tidak bagus. Jadi memang harus seimbang. Istirahatnya kurang, istirahat bukan berarti tidur kan. Istirahat itu kalau bahasa kitabnya adalah berganti dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Jadi tidak berarti tidur istirahat. Nah, ini dalam Al-Quran sudah jelas Allah mengatakan watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Setiap kamu itu, setiap masa itu kami ganti-ganti, kami gilir ke, ada waktu siang, ada waktu malam, ada waktu sore, ada waktu tidur, ada waktu istirahat. Nah, kemudian pesan moral khususnya untuk uang Palembang karena memang 8 jam nih dari Palembang. Dak Papung dari Bandung dengernya juga Mbak Eis ya. Jadi ketika makan 8 jam itu ada pesan moral yang melambangkan kehidupan, yaitu kesabaran. Karena memang persiapan nak mau 8 jam ini lama. Tanyalah sama Chef Tuna. Sejamnya lama, Bu Iza ya? Ini di 8 jam. Kami lagi kecil dulu galak disuruh nyai muat ini nih nyerah kan. Ay lajulah kamu kan. Saking lamanya dia harus 8 jam nian kan. Kalau kurang dia warnanya tidak cantik. Kalau kelebihan dia warnanya terlalu pekat. Dan ini lambang kejujuran. Ketika kita sudah masak, misalnya Chef Budi masak, nah ciciplah 8 jam. Kejinguan itu kurang dari 8 jam kalau dia coklat muda. Nah, kalau dia coklatnya pekat, baru 8 jam umurnya. Kecuali tidak tahu kalau ditambah warna. Nah, itu jadi dari kejujuran, dari warna, itu akan kelihatan jujur apa tidak dia masaknya 8 jam apa belum, atau 8 jam atau lebih. Kemudian menunjukkan derajat yang tinggi, karena bahannya bahan pilihan, rasanya memang beda dari yang lain, dan cara masaknya juga beda. Kemudian menunjukkan ketelitian, kalau tidak teliti, masak 8 jam ini bisa ngerimpes, ngecik dia. Bisa juga berokot-berokot, bolong-bolong, kalau tidak bagus cara membuatnya itu. Dan ini melambangkan kerja keras, jadi tidak basing-basing yang bisa muat 8 jam ini. Untuk Chef Budi dapat Kalpataru kalau pacak muat 8 jam. Kemudian melambangkan nama surga, Mbak. Jadi surga itu ada 8. Jadi 8 jam itu menunjukkan surga ada 8. Artinya pintu kebaikan itu banyak, ada 8. Jadi orang Palembang memperkenalkan makanan, ngajak makan sekaligus memperkenalkan bahwa pintu kebaikan itu banyak, ada 8. Pintu surga itu ada 8. Ini dikit-dikit gitu. Surga Firdaus, surga Aden, surga Naim, surga Ma'wa, surga Darussalam, surga Darul Muqamah, surga Al-Maqamul Amin, surga Khuldi. Jadi ada 8. Terserah dari pintu mana nak masuk. Termasuk bisa dari pintu makanan. Kalau sering sedekah makanan, apalagi hari Jumat, insya Allah masuk di salah satu pintu surga yang didemeni sama Allah. Kebalikan, ya pintu neraka cuma ada 7. Artinya Allah sudah siapkan lebih banyak kebaikan daripada kejahatan, lebih banyak ibadat daripada maksiat. Kemudian ini pesan Kiai Maimun Zubair, Mbah Mun, untuk angka 8. Tidak sembarangan kan? 8 itu menunjukkan pintu surga, pintu kembali kepada Allah yang lebih banyak daripada neraka. Dia ngambil dari angka kemerdekaan. Pas pula kita inilah masuk bulan Agustus. 845 tuh Mbak, artinya kata Mbah Mun itu 17 berarti jumlah rakaat sembahyang. 8 berarti jumlah pintu surga, pintu kebaikan. 4 menunjukkan syahadat di waktu sholat yang terang. Zuhur syahadatnya 2, asar syahadat dan solawatnya 2. Bukan sholat itu, solawat. Kemudian jumlah syahadat dan solawat di waktu gelap, maghrib, isya, subuh itu ada 5. 2 maghrib, 2 isya, 1 subuh. Luar biasa ini kan.
Ya, itu saja Insya Allah. Ibu mengenai 8 jam dari segi keagamaannya. Terima kasih. Nah, Iya. jadi memang berkolerasi ya. Ya, jadi Terus banyak tidak- sekali makna dari 8 jam ini ya. Tidak basing-basing, wong ngasih Iya. namu kue 8 jam. 8 jam. Wai-wai cuma buatnya 8 jam, lagi namanya 8 jam. Jadi- ya kan? Jadi, kalau kue kenyut 3 jam, kue 3 jam. Ya, jadi itu tadi berkaitan dengan pesan moralnya, Benar. jadi tidak bisa dibohongi. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau bikinin mertua, Bu, ini kue 8 jamnya. Jadi ketahuan kalau nak bohong, nggak sampai 8 jam. Iya, jadi tadi juga kan disebutin sama Bu Iza itu ada apa makna jadi 8 surga ya, 8 pintu Iya, surga. jadi Nah, 8 Chef Budi kalau nak sedekah makanan itu bisa masuk dari pintu 8 surga itu. Amin. Ujung-ujungnya ya. Ya sudah, kalau gitu baik kita ke Chef Budi. Jadi Chef Budi, sebetulnya memang kue 8 jam itu memang harus benar-benar dimasak selama 8 jam. Betul. Nah, kira-kira supaya ideal kuenya itu seperti apa, Chef Budi? Silahkan jelaskan. Kue 8 jam itu yang idealnya pasti hasil akhirnya benar tadi dikatakan sama Ibu Iza bahwa warnanya harus coklat, terus dia tidak ada gelombang-gelombang kayak sarang semut itu, dia benar rapat, kenyal itu. Itu yang bukan kenyal lah, tapi rapat padat dimakan lumer. Beda dengan srikaya. Bahan hampir sama dengan srikaya, tapi hasil akhirnya lebih padat dan tidak kempes di kue 8 jam. Srikaya sama, hampir sama bahannya, menggunakan telur, menggunakan menggunakan gula. Tapi yang membuat beda dengan 8 jam ini yaitu tadi hasil akhirnya. Karena hasil akhir dari 8 jam ini memang benar-benar sangat sulit butuh ketelitian. Apa yang disampaikan Ibu Iza tadi benar-benar itulah kriteria untuk bikin 8 jam, tidak sembarangan. Kue lain, kue lapis lain mudah bikinnya. Salah sedikit pun tidak masalah. Salah adonan masih bisa ada hasilnya, tapi kalau 8 jam kalau mau benar-benar mau dapat piala Kalpataru benar-benar harus perfect. Ya, Chef Budi, ini mengenai 8 jam ini kue dari dulu sampai sekarang atau memang seperti itu kue 8 jam atau ada inovasi baru dari 8 jam? Gimana, Chef? Kalau untuk saat Dari ini dulu memang kayak gini ya? Ya, kalau untuk saat ini di pelaku kulineri di Palembang belum ada inovasi ya. Tapi kalau untuk kue-kue lapis lain sudah ada inovasi. Karena kan kita ngikutin kemajuan zaman. Mungkin yang kue 8 jam ini agak kesulitan untuk berinovasi. Dan ini memang warisan turun-temurun dari kerajaan bangsawan zaman dulu. Jadi memang agak susah untuk berinovasi. Nggak tahu kan nanti kalau anak-anak muda selanjutnya bisa berinovasi, ya. Tapi kalau kalau yang bisa diinovasi itu kan rata-rata yang dibakar. Ya. Takutnya kalau diinovasi ciri khasnya hilang ya, Chef. Ciri khasnya hilang karena kue 8 jam itu ciri khasnya gitu. Dan beda dengan srikaya. Kalau srikaya bisa diinovasi, masih bisa inovasi tambah puding, tambah tambah umbi-umbian masih bisa. Tapi kalau 8 jam ditambah sesuatu hasilnya bukan lagi kue 8 jam. Iya. Nanti Jadi bisa jadi kuenya kue lumpur jadinya. Belum. Ya, benar. Ada, kalau di zaman dulu mungkin masak kue 8 jam ini kan dikukus. Mungkin pakai tungku kali, saya ya dulu. Betul. Kalau sekarang kan udah canggih, sudah pakai kompor ya, pakai oven ya. Kalau dulu mungkin pakai tungku, mungkin beda rasa nggak hasilnya? Cita rasanya ada yang Nggak, berbeda. Chef? Semua masakan yang dikelola secara tradisional itu akan menghasilkan cita rasa yang spesial, yang autentik gitu. Tapi kalau sudah menggunakan barang-barang elektronik itu hasilnya ya karena kan kita butuh waktu cepat biasanya dan tidak perlu kontrol yang aneh-aneh. Kalau kita pakai kayu bakar kan harus kita teliti, ntar ditinggal tiba-tiba kayunya habis atau kayunya nyebar ke dinding rumah kebakaran. Karena zaman sekarang zaman modern jadi mengikuti zaman. Tapi secara autentiknya baik masakan kue-kue, makanan tradisional, lontong, sambal dan lain-lain itu kebanyakan kalau zaman dulu memang menggunakan barang-barang tradisional. Kayak sambal ulek sama sambal giling beda. Betul. Sambal ulek dengan sambal blender beda. Benar. Beda rasa, Chef ya? Beda rasa. Kita pun mau bikin soto yang digiling pakai ulekan dengan pakai blender pun hasilnya rasa beda. Pasti beda. Nah, tapi kan kita kalau di pelaku kulineri kayak di hotel, kayak di restoran, rumah makan kan
kalau menggunakan yang alat tradisional mungkin kebutuhan tamu ya, konsumen. Jadi butuh cepat segala macam. Kalau kita gunakan itu beda. Chef, Jadi, tapi kalau misalnya kue 8 jam itu memang harus pakai kue telur bebek ya, Chef ya? Atau bisa diganti dengan alternatif Iya, lain gitu, Chef? kata bisa Ibu diganti, Ida. tapi hasilnya tidak maksimal. Nggak Makanya apa. tadi kalau mau hasilnya piala Kalpataru ya harus mengikuti resep yai-yai zaman dulu. Iya. Ya, jadi semua bahan dari 8 jam ini kalau diperhatikan premium ya. Benar. Premium. Hasilnya maksimalnya. Iya. Ya, jadi Telurnya harus telur bebek. Harus telur bebek. Susunya susu yang super kalau ada. Ya. Gulanya Telur bebeknya yang masih mentah Mbak Ira, jangan yang udah matang jadi telur asin. atau jadi telur ukan nanti ya. Iya. Oke, sebelum ke chef kita kasih tahu dulu untuk pemirsa Sri Pupu TV, Tribun Sumsel dan juga pemirsa dari Lemanian Oi. Jadi bagi netizen lah ya pemirsa yang mau nanya-nanya langsung boleh diajukan di kolom komentar ya, mau nanya ke Chef Budi ataupun ke Bu Iza ya. Iya. Nah, ini kita sekarang ke Bu Bu Iza ya. dulu. Oke. Menanya apa Mbak? Dulu Chef Budi. Bu, ini kan kalau misalkan kayak nasi gemuk, kalau nasi gemuk ini kan ada momen-momen tertentu ya digunakan misalnya disuguhkan. Ya, disuguhkan misalkan kalau tamatan ikro kalau zaman dulu ya kalau salah saya simak kemarin. Nah, kalau di 8 jam sendiri kalau dari zaman dulu apakah memang kayak nasi gemuk ini Bu ya? Iya, ada acara penyuguhannya. tertentu. Soalnya kalau sekarang kan kalau setiap lebaran ada tuh. Lebaran ada. Terus lagi sekarang ini kalau saya lihat misalkan orang mau nikahan antar-antaran itu pasti ada juga ya. Jadi salah satu kue onca lah Bu ya. Kue onca. Antar-antaran. Nah, itu gimana Bu pergeserannya? Iya, memang itu tadi karena kue 8 jam itu statusnya sebagai kue bangsawan, dia tidak sembarangan disajikan. Pertama waktu hari ayo, kalau wong-wong yang berduit zaman dulu tiap hari ayo tuh pasti ada 8 jam dia di rumahnya. Yang bangsawan-bangsawan tadi pasti ada 8 jam di rumahnya di samping engkak ketan sama bolu lapis. Nah, kemudian ada juga waktu kawinan, waktu resepsi, namanya munggah. Itu biasanya kuenya kue 8 jam. Tapi bukan di acara munggahnya, biasanya di acara waktu hari Seninnya, waktu pengantin betino ngadukan acara perayaan. Jadi wong Palembang itu tidak sekali jalan acara ritual pernikahannya dia madek, kemudian akad nikah, kemudian resepsi atau munggah, terus ada perayaan yang khusus betino-betino kalau. Nah, biasanya salah satu kuenya itu termasuklah kue-kue yang anggon. Jadi kita tidak boleh matukan agar, itu tidak boleh. Matukan bolu biasa itu tidak boleh. Menghina tamu katanya. Jadi kalau pengen mulia ke tamu itu kuenya yang gerot-gerot, kue yang mencah tadi kan, termasuk 8 jam. Jadi tidak basing-basing. Bergesernya sekarang kalau nak nyari 8 jam tiap hari ada mak ini hari. Kalau dulu kan tak kate, nak hari tertentu be. Sekarang banyak di Santika mungkin ada sekarang kalau nak makan di sana. Kamu diundang. Aduh. Jadi lebih gampang Bu ya kalau sekarang makan 8 jam kan. Iya. Jadi kalau dulu 8 jam ini momennya momen tertentu lah Iya, ya. Tapi sama, kalau ya. sekarang tinggal ambil handphone, Pesen langsung pesan di GoFood bisa ya, atau langsung main ke Santika, Santika Hotel ya. Iya, itu tadi saya ya. Tapi memang benar, kalau sekarang memang melimpah untuk kue 8 jam. Ya. Tapi untuk yang produksi pun kadang masih banyak mikir-mikir. Karena untuk membuat satu resep 8 jam itu, cost-nya tinggi. Dari gasnya, dengan waktunya gitu. Makanya sekali bikin dia yang kukusannya yang bertingkat. Yang bisa untuk 3 atau 4 loyang sekali nyetim. Makanya untuk para penjual-penjual kue basah pun sudah mulai agak berpikir kalau buat 8 jam. Mungkin kalau ada pesanan baru dibikin. Dan harganya memang spesial harganya.
Iya. Intermezzo sedikit, berarti di zaman dulu itu kalau misalnya di rumahnya ada kue 8 jam berarti kan Ya, persepsi menandakan orang ya. berarti dia itu orang tajir lah ya, Iya. orang kaya Wong gitu. angkon, Wong kata ibu angkon, tadi. kata Ibu Iza tuh kan, wong gerot. Nah, berarti kalau sekarang nih wong kayu galau ya, lah yang wong 8 jam nih wong kayu galau emang nih sekarang. Jadi kalau momen Lebaran itu sekarang bisa juga beli setengah loyang pun bisa. Bisa, Jadi bener. nggak mesti mau Seloyang bikin, nih, beli ya. bisa, setengah loyang pun bisa ya. Iya, bener. Ya, tapi untuk kue 8 jam ini sendiri Bu ya, kan sekarang udah banyak kue-kue yang milenial lah ya dengan bener. kue-kue sekarang ya. Ada nggak ya kemungkinan kalau kue 8 jam ini kayak bisa dijadikan kue ulang tahun lah Bu ya, kue tar gitu. Kalau kue 8 jam jadi kue ulang tahun rugi, kata Sep tadi, kosnya besar. Jadi besar modalnya. Si kok kue 300.000, 400.000 kan, nak dicocok ilelen kan sayang. Ya. Jadi nggak bisa Bu ya. Jadi sebenarnya kue 8 jam itu mestinya memang menjadi kue tradisional yang benar-benar bisa diperkenalkan ke budaya lain gitu loh, Mbak Ira. Jadi kalau misalnya kue seperti kue 8 jam jadi kue ulang tahun, nanti tidak ada bedanya dengan kue-kue Tidak ada momen biasa tertentu gitu. tadi ya. Iya, benar itu. Chef Budi, tapi kan tekstur kue 8 jam dengan kue Matsuba ya, itu kan agak sedikit mirip tuh. Ya, Nah, kemiripan. Cuman perbedaannya apa sih Chef Budi? Kalau misalnya saya paling suka kue Matsuba tuh karena memang selain manis terus dia ada air-airnya gitu ya. Nah, tadi kata Chef Budi juga kue 8 jam tuh rada seperti itu gitu. Itu perbedaannya terletak di mana ya Chef Budi? Yang pertama yang jelas-jelas menonjol adalah waktu pembuatannya. Karena kue 8 jam itu memang harus butuh waktu 8 jam karena di situ ada telur, ada ada senyawa telur, ada senyawa susu dan senyawa gula. Mereka kalau diaduk menjadi satu dia akan menjadi karamel gumpalan. Nah, semakin ini dimasak lama, karamel itu semakin menyatu, semakin padat gitu. Kalau cuma dimasak sebentar, airnya akan keluar lagi, air yang ada dalam telur itu. Telur itu kan kadang mengandung air, gula juga mengandung air. Nah itu kalau nggak lama diolah, proses lamanya nggak memenuhi waktu 8 jam itu. Jadi pembentukan karamelnya kurang. Beda karamel yang di steam dengan karamel yang dibakar tuh beda hasilnya. Makanya 8 jam itu teksturnya dia padat dan nggak terlalu keras. Beda dengan karamel yang diolah dengan dibakar. Dibakar. Ya. Kalau Matsuba itu berapa jam ya kira-kira, Chef? Nggak sampai 8 jam, Chef ya? Nggak sampai 8 jam. Kalau untuk sampai ya. Matsuba. Makanya itu ada perbedaan sedikit di situ ya. Ya. Itu yang membedakan. Karena kan bentuk senyawa elemen yang ada di Matsuba itu memang butuh waktu 8 jam untuk mengentalkan karamel itu sendiri. Makanya dia teksturnya agak sama ya, mirip warnanya agak mirip gitu. Ya. Nah, Bu Iza, kalau misalnya kue-kue seperti 8 jam, Matsuba, kue lapis legit yang kita punya, wong kita punya Jenis kue basah lah Iya, ya. jenis kue basah yang kita punya. Biar bisa terkenal sampai ke mancanegara itu harusnya mencak mana, Bu Iza? Jadi banyak juga anak-anak kaum milenial sekarang malah nggak tahu ya. Iya, dengan kue taunya 8 cuma jam. oh ini bolu ya, cuma itu kan. Brownies malah sekarang. Taunya brownies deh. Jadi Mbak, sebenarnya konsep sholat berjamaah itu harusnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk memperkenalkan kue-kue zaman bagi, kue-kue tradisional itu memang harus berjamaah, bukan urusan ibu-ibu di dapur urusan chef bae, tapi juga harus pemerintah yang turun tangan. Karena pemerintah kan punya power. Punya power untuk mengembangkan itu. Misalnya Cak ini Sumsel Virtual Festival 2020 kan. Nah, khusus misalnya untuk memperkenalkan kue galau, tapi itu kan berkala sifatnya, mungkin setahun sekali, mungkin pada momen tertentu. Nah, kalau nak tiap hari untuk ada media sosial ini kan tambah mudah adanya. Dikenalkan lewat IG, dikenalkan lewat Facebook, kan dikenalkan tiap ada acara ditaro misalnya kan. Kalau kita ke minjem songket Mbak, ke tempat penjual songket itu biasanya ada kue-kue tradisional ini, otomatis mereka langsung memperkenalkan kue tradisional
kalau kita ke tempat umum yang buat songket. Tapi di dinas pariwisata itu belum ada. Harusnya di situ ada misalnya miniaturnya atau misalnya yang ecak-ecaknya kan. Ini ecak-ecak, panjang, ini bolu lapis. Jadi begitu orang masuk, orang tidak cuma melihat kantor, bukan cuma nyingok kantor, tapi nyingok juga kekayaan budaya Palembang, kekayaan makanan Palembang. Terjingok langsung dari situ gitu. Jadi makin sering kita memperkenalkan, orang makin tahu kan, dan ini memang tugas dari pemerintah, dari pojok ke bawah. Kalau dari bawah ke pojok dia tidak bisa cepat nyebar. Memang harus difasilitasi dari bawah ke pojok, dari pemerintah ke rakyat, itu insya Allah. Terus yang kedua Mbak, ada organisasi namanya ATL Mbak, Asosiasi Tradisi Lisan. Di situ mereka menginput dan mendokumentasikan kekayaan non benda, kekayaan budaya tak benda, dan mereka jadikan itu jadi milik Indonesia, milik Sumsel, milik Palembang gitu. Jadi bukan sekedar adobe terus lama-lama hilang, tapi memang benar-benar terdokumentasi melalui ATL. Sementara ini yang baru mereka itu adalah songket, pempek, sama rumah limas untuk di Palembang. Jadi yang untuk sudah kuenya belum Bu Untuk kuenya belum. Untuk pempek makanannya. Untuk kuenya belum. Padahal kue-kue Palembang tuh sangat banyak. Benar, Jadi seharusnya Mbak, uang datang ke Palembang itu tidak usahlah kita merasa malu karena kita tidak punya kekayaan alam. Kita tidak punya pantai, cuma ada pantai Kuto kan. Nah, harusnya kita bangga dengan adanya kekayaan makanan, kekayaan kuliner. Nah itu. Jadi kalau ke Palembang ini harusnya di mana-mana, mulai dari bandara, baru uang turun dari stasiun, dari mana sudah ada di situ dibuat. Ya, displaynya lah, paling indah ya. Displaynya kan, rugi diet di Palembang, dilarang diet, misalnya makan lemak. Dilarang diet. Diet biasa aja, diet Bu. biasa aja, lemak niat itu kan. Ke Palembang berarti memasuki surga makanan, misalnya kan. Jadi ngiler kan, pengen kan. Nah itu kira-kira. Bener. Bu Iza, tapi ini Bu, kan biasanya mungkin uang Jawa tuh kenalnya uang Sumatera tuh dengan cita rasa lidahnya asin Bu asin tapi pedas ya. Asin pedas. Kalau misalnya Sumatera Barat, Padang segala macam itu kan rendang pedas asin pedas. Ya. Nah kalau Sumatera Selatan ternyata punya kue-kue manis. Apa memang dari zaman baheula itu Bu, orang-orang Sumatera Selatan itu memang punya cita rasa lidahnya tuh suka yang manis Bu, benar nggak kayak gitu Bu? Iya Mbak. Jadi kalau kita dari Poco nyingok peta itu kan yang paling ujung itu Aceh. Pedesnya itu level 50 caknya Mbak. Pedesnya dia. Makin turun ke Padang agak berkurang, ke Medan agak berkurang, sampai Sumsel karena Sumsel sudah dekat Lampung, sudah dekat Jawa, itu sangat berkurang pedesnya. Jadi caknya perlu penelitian. Ngapa pedes itu level Poco ada di ujung barat Indonesia, di Aceh kan? Turun ke Palembang, itu yang pertama, level kepedesan di Palembang dengan keasinan berkurang. Yang kedua, kita ini kan pernah kontak dengan kerajaan Jawa kan, Majapahit. Di Palembang itu makanya bahasa halusnya itu kan bahasa Jawa kan. Iya benar. Segala macam. Otomatis kalau ada wong masuk ke Palembang, bukan cuma bawa budaya, bukan cuma bawa bahasa, bawa juga makanan yang cita rasanya mirip dengan mereka, cuma dimodif, tidak terlalu manis. Jadi kalau kita ke Jawa, ke Surabaya, ke Jawa Timur, itu makanannya mirip-mirip dengan Palembang, agak manis-manis kan. Iya Ke Jogja agak manis, Palembang memang agak manis, dan kita juga yang hadir di sini manis-manis. Iyalah, cuma yang di layar saya Bu, yang di belakang layar tak manis. Ketawa-tawa yang di belakang Bu. Yang nonton manis tapi. Nonton juga manis. Iya, kita ke Saya Budi dulu mungkin. Saya Budi. Ya. Jadi dari beberapa kue basah lah Sep ya, yang punya Palembang lah ya. Namanya ada kojo, maksubal, latis legit ya. Nah, ada engkak juga ya. Jadi kalau dari segi tingkat kesulitan Sep, tingkat kesulitan membuatnya ini kan kue Anggon semua Sep. Jadi kalau dari segi tingkat kesulitan cara memasaknya yang mana ini Sep? Termasuk juga ini? Semua jenis kue lapis itu mempunyai tingkat kesulitan hampir rata ya, hampir sama ya. Karena salah bahan, salah telur itu bisa menghasilkan produk yang gagal. Gagal.
Kalau menggunakan telur bebek, rata-rata sih memang hasilnya udah maksimal ya. Tapi kalau sampai gagal itu kan resikonya tinggi, telur bebek mahal. Bener. Jadi bisa beda ke Mbak Ira. Kalau kuenya gagal, berarti bukan pakai telur bebek, pasti pakai telur cicak. Kalau yang paling mudah tuh sebenarnya teknik dan ininya adalah kue 8 jam. Tapi itu tadi sabarannya, Penelitiannya tadi, saya yang dikatakan tadi ya. Harus Sabarannya. Iya benar, butuh waktu yang lama. Itu yang kalau dibilang sulitnya sih nggak sulit karena mudah ngadon langsung dikukus jadi satu gitu. Iya. Tapi Kalau dibanding kue lapis lain harus berlapis berlapis. Kelupaan salah lapisan yang pertama gosong. Iya. Nah, kayak gitu. Kalau ini kan yang penting teliti, sabar, kerja keras, otaknya tuh nungguin mau lama gitu. Aman sebenarnya. Dan juga tadi bahaya, Sep, mentang-mentang 8 jam ditinggal tidur. Laju motong. 10 jam. Ya, Sep, ini ada pertanyaan, Sep, dari salah satu netizen. Katanya pernah dengar dianya, Sep. Katanya kalau misalkan mau bikin kue basah, Sep, untuk telurnya sendiri, kalau misalkan dingin dari kulkas telurnya, itu mempengaruhi rasa nggak, Sep? Kalau untuk misalnya telur bebek nih, Sep, disimpan di lemari es dulu. Di kulkas. Baru dibikin kuenya. Ngaruh nggak ke rasanya, Sep? Kalau selama ini kami produksi nggak ada pengaruh ya telur dingin atau telur panas ya. Karena secara hazab atau sanitasinya untuk kesehatan, untuk aturan dari WHO untuk kesehatan dunia, bahwa telur itu lebih baik disimpan di tempat yang dingin karena di situ ada bakteri E. coli. Jadi kami buat produk seluruh makanan, mau buat makanan nasi goreng, mau bikin kue, kalau ada tempat yang kosong kita simpannya di kulkas karena memang untuk menghindari penyakit dari E. coli itu sendiri. Karena dulu di era-era tahun 1800-an, 1900-an awal itu memang terjadi wabah namanya wabah E. coli. Termasuk ayam termasuk ya awalnya dari unggas karena E. coli ini dari unggas gitu. Penyakit sangat berbahaya itu mengakibatkan jutaan manusia terkena wabah ini. Jadi kalau selama ini kami coba di hotel-hotel sih belum ada ini sih, belum ada Pengaruh ya. Pengaruh. Ya, artinya memang tidak ada pengaruh Mbak Ira, mau ditaruh di kulkas atau ditaruh di tempat biasa dengan suhu yang wajar ya, Dok. Itu Chef ya. Ya, tapi kalau di kampung-kampung sih memang nggak ada tempat untuk disimpan di dalam kulkas. Iya, kalau orang baheula kan pasti belum punya kulkas. Jadi Mbak untuk Ira. kue 8 jam sendiri kalau nggak disimpan di kulkas tahannya cuma berapa jam ya, Sep ya? Kalau telur bebek itu ya, kalau kita berbicara telur bebek sih nggak terlalu berbahaya untuk E. coli-nya. Yang berbahaya itu ayam. Ayam ya. Ayam sangat berbahaya E. coli-nya. Oke, itu dia. Udah Aku terjawab banyak makan 8 jam. Jadi 8 jam ini bisa rewang semuanya ya, bisa teman bisa. Karena di masubah di kue 8 jam ini tidak ada unsur kimia yang digunakan. Tidak ada pengembang, tidak ada baking soda, dan tidak ada lain-lain. Jadi tidak berpengaruh air es ataupun air biasa. Dingin ataupun panas. Tuh, jadi memang tidak harus kalau ada ini, pengembang. Kalau ada bahan-bahan tambahan itu yang berpengaruh dengan air dingin atau panas. Oke. Nah itu dia Itu tuh tadi ya. 8 jam. Sudah lengkap ya dari Chef Budi, terus asal-usulnya juga dari Ibu Zen udah dijelaskan karena tidak terlepas juga memang dari ayat-ayat Quran juga tadi ya. Jadi berkorelasi ya. Betul. Jadi nggak sembarangan gitu makan ke 8 jam tuh jangan lupa juga pakai bismillah biar masuk jangan surga. Asal makan ya. Jadi kalau misalnya aku bisa lagi deh. Boleh. Bu, ini kan kalau misalkan kayak pempek Bu ya. Pempek ini kan salah satu
sangat terkenal ya, orang nyebut Palembang langsung ke pempek ya. Nah kalau untuk 8 jam sendiri Bu, kalau pempek kan ada nyanyiannya gitu ya. Mungkin ada, kalau dari 8 jam Bu, mungkin biar untuk terkenalnya ada nggak Bu kira-kira misalkan dari mahasiswa lah gitu Bu, pernah nulis apa sih kayak puisi tentang 8 jam, terus atau Mungkin juga bisa dibuat karya lagu lain lah ya, gitu. bisa dikaryakan Bu, lagu kayak puisi gitu Bu, sudah ada gitu Bu belum? Biar terkenal kan, tergaul. Iya, sejauh ini belum, dan ini ide bagus ya. Jadi suatu saat emang harus bukan hanya kita memperkenalkan kue kita bentuk fisiknya saja, tapi memang kita kenal ke juga melalui puisi-puisi, tulisan, dan mungkin lagu-lagu ya, Iya, supaya Bu. dia makin dinyanyikan kan makin kenal kan, insya Allah ya. Kalau kayak pempek kan, Saman itu kan ya, Saman iya. itu jadi kenal dengan Toriko Samania karena ada lagu ya Saman itu. Iya. Benar. Benar itu. Mungkin kakek Mbak Ira boleh Jadi lah. kan biasanya kan orang taunya bulat besar, panjang banget. Kan itu pempek Bu ya. Mungkin 8 jam ini nanti saya Budi bisa nanti. Melihat dari bentuk dan teksturnya ya. Iya, jadi mungkin kalau misalkan kalau ada lagu ya tentang 8 jam, jadi orang belum melihat fisiknya langsung karena Belum terkenal penasaran. Ya, sudah. jadi penasaran Benar, seperti benar, apa sih benar. kalau 8 jam mungkin apalagi Benar. kan Terbayang iya, ya, gitu lewat syair, puisinya. lirik. Kalau tulisan kalau kita searching di Google udah banyak ya tentang 8 jam ini tapi kalau untuk lagunya mungkin saya belum dengar ya kalau untuk lagu dan Iya, puisinya mungkin belum. bisa nanti Bu ya. Insya Ya, bisa Allah, nanti mudah-mudahan. Mbak Ira juga kalau waktu kosong kan nulis-nulis gitu kan sambil makan kue 8 jam. Baiklah, kita Iya. sudah di kode karena sudah harus menutup perjumpaan pada pagi hari ini. Mungkin Terima nanti kasih. Mbak Budi ada inovasi baru nggak 8 jam lagi saya 10 jam. Jangan dong kalau 10 jam ya jadi kue 10 jam bukan kue 8. Tambah lama Kalau bikin Tambah lama pula nak bikinnya Mbak Ira. Eksperimen. kalau mau Bu, bikin kue 10 jam saya harus buat kerajaan dulu kayaknya. Makasih Chef Budi, Bu Iza Sama-sama. sudah Mbak Ira. menyempatkan waktunya untuk menjelaskan tentang kue 8 8 jam. jam. Jadi Mudah-mudahan itu tadi ya rahasia dan misterinya betul, ya. Jadi itu dia misteri di balik Iya. 8 jam. Kirain ada hantunya ya, kue 8 jam ada misteri berkaitan soalnya. dengan pesan moral, dengan keagamaan ya. Benar. Jadi, 8 jam Nilai itu keagamaannya sangat filosofinya ya. kuat dan identik di dalam kue 8 jam. Iya, Terima dan kasih Chef Budi. Jadi ilmu baru juga Ya. buat kita. Betul sekali. Kalau begitu kita pamit undur diri kepada Ibu Zen dan Chef Budi. Terima kasih sekali Ya. lagi kepada pemirsa Tribun Sumsel dan Sri Puku TV juga terima kasih sudah menyaksikan Sumsel Virtual Fest 2020. Nanti kita akan kembali lagi dengan asal usul sejarah kuliner apalagi ya kira-kira ya. Tunggu ya, pantengin terus ya di YouTube Sri Puku TV, Tribun Sumsel dan juga di YouTube Lemak Nian. Oh Iya, kalau begitu saya Ais Ratna dan Saya Pairat 8 jam. kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. makasih Bu Iza. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Salam merdeka, kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan ya, selama 30 hari kita sudah mulai dari tanggal 1 Agustus dan sampai 30 Agustus kami menyajikan konten-konten yang berguna demi kemerdekaan kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga kita menjadi manusia-manusia merdeka, selalu merdeka dan tetap merdeka. Jayalah Indonesia, Indonesia maju untuk semua.